Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Repeat after me ya, ikuti Pak ya. Eyes, look at the teacher. Look at the teacher. Ear, Ear. listen to the teacher. Listen to the teacher. And Hand on my desk. on my desk. Ayo berdoa dulu. Before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Okay, good morning, student. Good morning, Mister. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too, and thank you. Ya, hari ini yang tidak masuk hari ini putu ya, sudah izin ya. Terus ya, sebelum kita lanjut, kita nyanyi dulu ya lagu Hari Merdeka 17 Agustus. Are you ready? Ready, go! Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka. Selama rakyat masih dijatuh pada kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Pasti dari kalian itu pernah menghadapi tugas ya, tugas. Entah itu tugas di rumah ya, tugas di rumah kayak membersihkan rumah, mencuci baju dan sebagainya, atau tugas-tugas sekolah kayak mengerjakan PR ya, dan membuat keterampilan dan sebagainya ya, tugas-tugas proyek sekolah juga ya. Kita butuh berpikir komputasional agar kita bisa berpikir dengan baik ya, secara baik, benar dan terarah atau teratur ya, itulah. Nah, ada 4 elemennya ya, yaitu yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Untuk yang pertama, hari ini kita belajar dulu yang pertama, yaitu dekomposisi ya, dekomposisi. Jadi di akhir pembelajaran kita harapkan ya, dari tujuan pembelajaran kalian mampu memahami pengertian dari konsep dekomposisi. Apa sih sebenarnya dekomposisi itu? Yang kedua ya, kalian mampu mengidentifikasi masalah sehari-hari dan memecahkannya menjadi langkah-langkah sederhana. Gitu ya. Ya, kita mulai ya. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah, coba bisa kalian baca? Dekomposisi adalah metode penyelesaian masalah dengan memecah masalah menjadi unit-unit langkah-langkah yang lebih sederhana. Ya,
itulah dekomposisi. Adalah metode menyelesaikan masalah. Masalah dalam hal ini artinya bukan problem ya, tapi tantangan yang dihadapi. Misalkan saya mau membersihkan kamar tidur, bangun tidur. Mulai dari mana ya? Nah, itu loh. Saya ingin membuat karya ya untuk hiasan dinding rumah atau dinding sekolah. Bagaimana langkahnya ya? Gitu loh. Saya mulai dari mana ya? Itulah namanya dekomposisi ya. Jadi seperti kita itu mengupas bawang itu loh. Kan ada lapisan-lapisannya. Kita kupas-kupas dulu seperti ini. Ya. Analoginya seperti ini dekomposisi itu, ya. Ini bisa kita dekomposisi menjadi bagian-bagian kecil atau sederhana. Contohnya ini. Ya, bisa kita tarik dulu. Nah, ada ini nih apa yang segitiga ya, ternyata disusun dari segitiga ini. Dan bangun-bangun datarnya. Coba lagi Pak sambungin. Nah, ini namanya analogi dari kita mendekomposisi sebuah masalah atau sebuah misi tertentu. Kita mau mengerjakan apa misalnya. Nah, ada yang mau mencoba membalikkan lagi dari dekomposisi ini? Ayo, silahkan. Tarik aja. Lagi. Iya. Ada lagi yang mau coba? Silakan. Ya disusun. Satu aja. Sama-sama satu. Mau coba lagi yuk. Sini saya. Ayo. Saya Pak. Yuk, hampir jadi. Lagi tinggal satu langkah. Pak saya. Yuk. Yuk, Tina. Bet. Ya, tepuk tangan untuk kalian. Itu ya. Jadi tadi apa? Dekomposisi tadi. Memecah atau membagi ya. Membagi masalah menjadi langkah sederhana ini nah. Jadi langkah atau langkah-langkah kecil ya. Siapa yang dari kalian yang suka berkebun? Ada yang suka berkebun? Ada yang orang tuanya suka berkebun? Iya. Apa kira-kira yang dibutuhkan dari tanaman itu? Selain air, tanah, ya pupuk. Ya. Belajar kita membuat pupuk kompos. Perhatikan ya. Bila sedang berita sini saya punya Perhatikan. ada saya bilang ada berita kemudian ada susu di bawahnya juga ada nasi nah semuanya ini akan kita gunakan sebagai bahan untuk membuat kompos. Tapi pertama adalah kita isi dulu pot ini dengan tanah sebagai dasarnya, kemudian kompos. Langkah pertama adalah kita isi dulu pot ini dengan tanah sebagai dasar tadi ke dalam pot ini. Kalau tempatnya sudah penuh di dalam pot, tinggal kita cuci kembali dengan tanah, kembalinya mulai sekitar 1 atau 2 bulan lagi, baru kita Tadi sudah disimak. Ya, kira-kira untuk membuat kompos dari limbah atau sampah dapur tadi, kira-kira alat, bahan, dan langkahnya bagaimana? Sudah kalian simak? Sekarang tugas kalian adalah mendekomposisi tugas. Ya, tugasnya tadi apa? Membuat
kompos atau sampah dapur. Banyak limbah atau sampah dapur, ya. Banyak limbah atau sampah dapur, ya. Daripada kita buang, mendingan kita apa? Manfaatkan untuk pupuk. Nah, bagaimana memulainya? Untuk membuat itu kan butuh dekomposisi. Cara berpikir komputasional, ya, dari elemen pertama yaitu dekomposisi, mengurai atau membagi menjadi langkah-langkah sederhana. Silakan kalian tuliskan alat, bahan, dan langkahnya seperti apa. Ada yang mau mencoba? Kira-kira ini di mana? Kita bagi aja ya. 2. Saya Pak. Mudah ini Pak. Sini. Kalian bagi mana yang alat, mana yang bahan, mana yang langkah. Silahkan ditempel di depan, boleh. Ayo, maju. Silakan, alatnya apa tadi? Ya, alatnya dulu. Yang pertama alatnya apa? Ya, ada ini, ada sendok ya untuk nyekop tanah itu ya. Kedua, yuk alatnya apa yang kedua? Tempel. Ya, ada bang. Iya, bagus. Lagi satu lagi alatnya apa? Ini langkah. Ayo silahkan, bahannya sekarang maju. Sampah atau limbah dapur, betul. Ya, tinggal satu lagi. Tutup dengan plastik. Ya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, kalian tadi sudah belajar cara mendekomposisi. Ya. Ketika kita bisa berpikir secara komputasional, ya, berpikir dengan cara komputasional, kita berpikir secara tadi baik, kemudian benar dan terarah. Ya, nilai karakter apa yang bisa kalian pelajari dari situ? Ya, nilai karakternya apa kira-kira? Supaya kita menjadi apa ketika ini harus mulainya dari sini gitu. Apa kira-kira? Ayo. Ada yang tahu? Ya, ketika kita bisa langkah-langkahnya, kita bisa memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang sederhana, kita tahu caranya bagaimana melakukan, ya, secara urut gitu. Itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang seperti apa kira-kira? Ayo, kita menjadi pribadi yang karakternya seperti apa? Kreatif, iya, silahkan ditulis dari grup sini. Kita menjadi pribadi yang seperti apa? Kira-kira sifat-sifat baik kita apa? Percaya diri, ya, silahkan ditulis. Terus, oh, caranya begini, kita menjadi apa? Teliti. Kita menjadi apa? Teliti. Ya, silahkan ditulis. Apalagi karakter baik kita. Ketika kita bisa berpikir secara komputasional dari elemen yang pertama tadi, dekomposisi tadi, kita menjadi
Pribadi yang seperti apa kira-kira? Ketika kita bisa menjadi ketika kita bisa memecahkan masalah menjadi langkah-langkah sederhana, jadikan solusi. Ya, ya silahkan ditempel di papan karakter. Harus besar, Pak. Enggak harus. Ya silakan ditempel di papan karakter secukupnya. Apa yang diketemukan aja, enggak harus banyak. Boleh 1, boleh 2. Apa tadi? Kreatif, ya, teliti, percaya diri. Iya. Kalian stand up please, berdiri. Stand up please. Stand up please. Sekarang kita ice breaking dulu. Ya, ice breaking dulu. Ada permainan namanya Simon Says. Ya, Simon Says. Ketika Mister bilang Simon Says, gitu, sentuh, misalkan your nose, gitu, kalian sentuh. Karena ada clue kata kuncinya yaitu Simon Says. Kalau tidak ada kata Simon Says-nya, jangan dilakukan. Paham? Paham. Sekarang cek dulu. Cek nose. Mouth. Ear. Hand. Okay, are you ready? Simon Says, touch your nose. Simon Says, touch your ear. Oh, sudah nggak tadi? Simon Says, touch your mouth. Touch your nose. Touch your ear. Ya. Tinggal berapa tadi? 2, 3. Simon Says, touch your ear. Touch your nose. Silakan duduk. Silakan duduk. Nah, hebat semua ini yang berlima sudah paham permainannya. Udah ya? Oh, stop. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Gamenya selesai. Tepuk tangan untuk kalian semua. Gamenya selesai. Ya, sekarang kerjakan dengan kelompok kalian ya. Ada dua tantangan untuk kalian. Tugas yang harus kalian dekomposisi menjadi langkah-langkah yang sederhana. Ya, mana yang mau satu kelompok permasalahan 1? Siapa yang suka masak, yang lebih suka masak? Ya, kita pakai di sini. Tapi siapa yang suka makan? Saya. Berarti semuanya suka. Enggak makan lagi, Pak. Siapa yang suka makan bergedel jagung? Gimana ini? Siapa yang suka makan ikan asin? Udah semuanya suka ini. Oke. Iya. Ini bergedel jagung. Ya. Saya. Ini ikan asin. Ya, tugas untuk kelompok pertama apa tadi? Ikan asin ya? Ya, silakan didekomposisi ya. Bantulah Pak nelayan yang sedang mempunyai permasalahan. Dia pulang membawa banyak ikan dan tidak habis dijual. Supaya ikannya awet, ya. Saran kalian diapakan ikannya itu? Dibuat apa? Biar bisa bertahan untuk lama, bisa dijual lagi. Buat ikan asin. Di sini kalian lagi panen jagung dan punya banyak bahan jagung, dan untuk
Membantu ibu siapa ini? Membantu Ibu Siti membuat solusi bagaimana supaya bahan jagung itu bisa dijual menjadi bergedel. Ya, bantu Nenek Siti di sini. Di sini bantu Pak nelayan. Silakan. Coba. Bismillah. Itu mau jagung dan menghaluskan dulu. Nenek Siti perlu pisau. Butuh dan- perlu tahu tulisan. pisau dan cobek bagi Tina. Itu Cobek tomat. Masa ya, cocok? Ya, diskusikan dengan kelompoknya ya. Sudah. Batang cobek. Batang cobek. Tahu. Jagung. Ini perlu jagung manis. Alat dan bahannya apa ya? Iya tahu itu jagung. Alat dan bahannya apa yang dibutuhkan, kemudian langkah-langkah. Itu jagung manis dan jagung apa? Jagung. Mana ada? Jagung manis. Dah itu dah. Jagung manis. Ada apa? Terigu. Ada yang Sama ini? terigu sih. Iya. Terigu so. Ini kan telur, tepung, sama ini maksudnya nih kan telur dan tepung. Ini pilih dan kemudian alat tepung ini dipakai apa? Sajiku. Saya sudah tahu. Sajiku tepung bumbu. Sajiku. Emang kamu neneknya di Kita kok mikir loh, kita kok dari ini tadi. Bagus, berarti bisa pas. biasa Kak, orang hebat. Kan telur dan tepung. Nah, betul. Ya, betul sih. Coba jangan lihat ya. Mudah betul. Tolol. Tempe malah. Hapus. Tempe. Ya, silahkan presentasikan masing-masing kelompoknya. Maju. Ya, perhatikan. Perhatikan presentasi kelompok 1. Yuk, silakan. Proses pengeringan ikan asin. Dekomposisi alat dan bahan. Untuk memotong ikan, aku butuh sebuah pisau. Agar ikan tidak berbau dan awet, aku harus menyiapkan garam. Untuk menampung ikan dan garam, aku akan pakai wadah. Untuk menjemur ikan di bawah sinar matahari, aku butuh tali jemuran. Langkah-langkah. Langkah pertama, membersihkan ikan dari kotoran dan isi perutnya. Langkah kedua, merendam ikan di dalam larutan garam. Langkah ketiga, menjemur ikan di bawah sinar matahari sampai kering. Langkah keempat, ikan asin yang sudah kering agar siap dijual. Sudah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sit down please. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Oke. Untuk kelompok 2, silahkan hasilnya seperti apa? Proses membuat bergedel jagung. Dekomposisi alat dan bahan. Untuk mengiris jagung dan menghaluskan bumbu, Nenek Siti butuh pisau dan cobek. Nenek Siti perlu jagung manis sebagai bahan utama. Untuk memasak bergedel, Nenek Siti akan pakai kompor dan wajan. Agar adonan bergedel tidak hancur, Nenek Siti butuh telur, tepung, dan tepung terigu. Untuk menggoreng, Nenek Siti perlu minyak goreng. Dekomposisi langkah-langkah. Langkah pertama, menghaluskan jagung dan mencampur bumbu halus. Langkah kedua, mencampur semua bahan, jagung, bumbu, telur, tepung sampai rata. Langkah ketiga, membentuk adonan menjadi bulatan pipih. Langkah keempat, menggoreng bergedel hingga matang dan renyah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Thank you. Bagus sekali. Silakan please. Sit down please. Silakan.
Ya, udah. Sekarang kita bagi LKPD ya. Ya, next kalian akan Pak bagikan LKPD, silahkan dikerjakan masing-masing ya. Silahkan dikerjakan masing. Oke, waktunya habis, silahkan dikumpulkan. Apa? Pensil. Ya. Oke, sudah semua? Ya. Apa yang telah kalian pelajari tadi? Tentang apa? Berpikir sisi. Ya, salah satu elemen berpikir komputasional. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Apa tadi dekomposisi tadi? Memecahkan masalah dengan cara apa? Dekomposisi tadi membagi. Apa tadi dekomposisi? Cara memecahkan masalah dengan cara apa? Membagi menjadi langkah-langkah sederhana. Contoh tadi ada alatnya apa, terus apa tadi? Tadi yang pertama tadi apa? Membuat kompos tadi, alatnya apa, bahannya apa, langkahnya seperti apa. Ya, apa pentingnya belajar topik ini kita? Apa pentingnya? Supaya apa kita belajar topik ini, belajar dekomposisi? Supaya kreatif, memecahkan masalah, betul, kritis, ya, betul, apalagi percaya diri, apalagi teliti, ya, hati-hati, cerdik, pintar, cerdas, iya. Terus, bagaimana perasaan kalian tadi ketika belajar? Senang. Mana bagian yang paling menyenangkan dari kita belajar tadi? Puzzle, bermain puzzle. Terus apa lagi? Itu ya, bermain game. Ya, menebak belakang. Oh, game Simon Says. Ya. Terus hal apa yang masih membingungkan dari belajar tadi? Masihkah ada yang membingungkan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Berarti lancar ya, mudah ya. Tadi kita pelajari ya, dekomposisi tadi ya. Ya. Oke, kalian semuanya hari ini ya, but you are great ya. Kalian semuanya hebat. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang ya berpikir komputasional. Salah satu elemennya yang pertama adalah dekomposisi. Bagaimana kita memecahkan sebuah masalah ya. Artinya masalah itu kita punya tugas ya. Bagaimana tugas itu kita bisa selesaikan dengan cara membagi menjadi langkah-langkah sederhana dan terarah atau terstruktur. Itu ya. Oke, kemudian untuk topik selanjutnya kita akan belajar apa? Selanjutnya adalah tadi yang pertama sudah ya, berpikir komputasional hari ini ya. Berarti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang apa? Setelah dekomposisi, pengenalan. Ya, kita akan belajar tentang pengenalan pola ya, betul, pengenalan pola. Ya, kalian inginnya belajarnya seperti apa suasana kita? Ada gamenya. Ada gamenya ya. Terus apa lagi pengennya pertemuan ke depan? Ada tantangan?
Ya, Tantangan suka? Ya, tantangan permainan, iya. Oke. Thank you. Oke. Time is up. Mari kita sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, kita berdoa dulu, ya. Berdoa dulu. Oke, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Finish? Okay. Okay, thanks for your attention and see you. see you.